Shalom, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah Natal pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kami serahkan doa pembuka kepada Bapak Paul. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sudah jaga, lindungi kami sepanjang waktu yang sudah kami lalui. Dan pada malam hari ini kami boleh bersuka cita, kami bisa merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya hanya Roh Kudus yang ada di tempat ini, Roh Kudus yang bekerja, berkarya, sehingga kami bisa memuji, memuliakan Engkau dengan segala kasih dan kemurahan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua yang terlibat Tuhan. Mulai dari pembukaan sampai pada saatnya nanti firman-Mu diberitakan, kami bisa mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Dan kami bisa berjalan melangkah di hari yang akan datang dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga dan lindungi kami, bungkus dengan kuasa-Mu. Dan kami yakin Engkau ada, Engkau hadir. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintah atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Seorang putera diberikan, lambang pemerintah
Torah, penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajar, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, Yesus. Terima kasih Tuhan. Penasehat ajar, Allah yang perkasa,
Amin. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat saja, oh, Allah yang berkata, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara kasih. Kita akan bersorak-sorai bagi Allah kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Gloria in excelsis Deo. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. In excelsis Deo. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. In excelsis Deo. Laskar Tuhan yang
kuasa, tinggikan panglimanya. Pujian surga dan dunia semua diberi sama-sama. Muliakan Tuhan. In excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Haleluya. Oke, kita harus bersuka cita karena apa? Karena ada seorang anak yang lahir bagi kita, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita lebih bersukaria lagi, kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dan dia bangkit untuk kita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, yang menebus dosa dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, yang menebus dosa dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kita tetap memuji nama Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari
rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Bila kita semuanya duri, duri, duri bagi Sang Raja. Nyanyi duri, duri bagi Sang Raja. Nyanyi duri, duri, duri bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa bila kita semuanya duri, duri, duri bagi Sang Raja. Nyanyi duri, duri bagi Sang Raja. Nyanyi duri, duri, duri bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Bersorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan kembali saudara kasih. Baik saudara, kita akan persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Allah itu menjadi manusia, diam di antara kita semuanya. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kami undang saudara kasih bangkit berdiri. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Doa firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Ferlahe. Waktu dan tempat kami persilakan. Terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku.
rahmat-Mu. Mengakui Kau hak bagiku, Kau terang bagi segalaku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau juru selamat kami, Engkau penolongku. Bahkan di saat kami melihat jalan tertutup, kami tahu Tuhan selalu buka jalan untuk kami. Karena itu kami percaya pada hari ini, hari kami merayakan juru selamat kami. Hari ini kami merayakan kebaikan Tuhan, hari ini kami merayakan kasih setia Tuhan yang besar. Hari ini kami merayakan kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan itulah sebabnya setiap kali kami boleh datang merayakan hari kelahiran Tuhan, kami tahu hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena bukan karena kebaikan kami, tapi oleh anugerah-Mu Engkau turun menyelamatkan kami. Karena itu mari pada malam hari ini berbicara kepada kami Tuhan. Biar kami boleh mengerti apa yang jadi isi hati-Mu lewat peristiwa-peristiwa Natal. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong kami, Tuhan membuat jalan bagi hidup kami. Bahkan Tuhan menyatakan rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Karena itu pengurapan-Mu yang akan bekerja, menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti dan kami pulang, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Mari hari ini kita mau belajar firman Tuhan di hari Natal ini. Buka Alkitab saudara dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang kedua, kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri Syria. Ayat 3, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota yang bernama, apa saudara? Bethlehem. Kenapa? Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk apa? Untuk bersalin. Jadi pas datang, tiba di Bethlehem, waktunya Maria merasa waktunya untuk bersalin. Ayat 7 terakhir. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kenapa dibaringkan dalam palungan? Baca sama-sama. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kalau saudara tahu, waktu Maria berangkat dari Nazaret ke Bethlehem, posisinya itu lagi hamil tua. Ya. Kalau sekarang ini, kalau ada orang lagi hamil tua, mungkin kurang lebih seminggu 2 bulan, seminggu 2 minggu, atau bahkan 1 bulan lagi akan melahirkan. Biasanya orang berkata begini, jangan kemana-mana, betul nggak? Jangan kemana-mana karena sudah tiba waktunya, sudah dekat lagi akan melahirkan. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, jarak antara Nazaret
ke kota Bethlehem itu jaraknya kurang lebih 80 mil. Ya, 80 mil atau dikilometerkan kurang lebih 130 kilometer. Dan saya baca, saudara tahu, waktu yang dibutuhkan kalau jalan kaki ataupun naik keledai dengan orang hamil, maka perjalanan mereka menempuh kurang lebih 7 hari sampai 10 hari. Ya, perjalanan orang hamil 7 hari sampai 10 hari, ya, sampai ke kota Bethlehem. Ya. Nah, belum lagi ketika sampai di sana sudah waktunya melahirkan, Alkitab berkata, penginapan tutup semua, penuh. Sehingga mereka harus melahirkan di dalam kandang. Saya baca ayat ini, saya mikir begini ya, gak gampang jadi Maria. Yang setuju bilang dengan amin dengan saya. Amin? Tidak gampang, saudara tahu ya. Pada waktunya melahirkan, udah dekat melahirkan, mengalami perjalanan jauh. Saya pikir kalau mungkin kita akan komplain ke Tuhan dan berkata, Tuhan, kira-kira dong kalau bikin ini. Ya, bikin situasi kayak gini, kira-kira dong. Ya, saya ini udah mau mengandung aja udah puji Tuhan. Kok udah mengandung, kok bukan dienak-enak no. Bukan dikasih fasilitas enak yang terbaik, istirahat yang enak mendekati masa melahirkan. Malah disuruh jalan kaki, bahkan naik keledai 7 hari. Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Sampai ke sana bukannya disediain, disambut dengan hotel yang enak. Malah nggak ada hotel sama sekali, lalu kemudian mereka akhirnya harus tidur bahkan melahirkan di kandang. Nah, saya mau beritahu kepada saudara bagian yang pertama dalam peristiwa Natal ini, bahwa begini saudara, ada banyak hal yang kita tidak ngerti, kenapa seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kita, ada banyak situasi-situasi kondisi dalam hidup kita, yang banyak kali kita tidak mengerti. Nah masalahnya begini, orang Kristen ini, apalagi yang di Afrika Utara, bisa bilang amin. Kalau nggak ngerti banyak ngomelnya. Kalau nggak tahu banyak bersungut-sungutnya. Kalau tidak tahu banyak komplainnya dengan Tuhan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kenapa sih Tuhan izinkan mereka tiba pada waktu tepat melahirkan dan mereka harus datang dengan segera ke kota Bethlehem. Kalau saudara baca dalam Alkitab, coba dulu saya lihat sama-sama. Ya, saya mau tunjukkan bagian yang pertama begini. Lihat dalam Matius pasal yang kedua. Lihat ayat yang keempat. Lihat, ini cerita tentang orang Majus ya. Orang Majus melihat bintang dari timur, lalu mereka berjalan akhirnya ketemu dengan Herodes. Ketika itu orang Majus tanya, di mana akan lahir seorang raja? Kami sudah melihat bintangnya. Herodes juga nggak tahu. Makanya, lihat ayat 4, apa yang dilakukan Herodes. Alkitab berkata, maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ya. Jadi ini para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi dikumpulkan, ditanya, di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Kenapa mereka bisa berkata di Bethlehem, tanah Yudea? Baca sama-sama kalimat selanjutnya. Karena apa? Karena apa? Ayat 5, karena apa? Tolong lihat ayat 5. Saya baca ulang ya. Mereka berkata kepadanya, jadi para ahli Taurat ya dan imam berkata, di Bethlehem, di tanah Yudea. Kenapa mereka bisa berkata bahwa Mesias akan lahir di tanah Yudea? Karena demikianlah ada tertulis di dalam Alkitab. Dan seterusnya. Jadi mereka bisa tahu di mana Mesias itu lahir karena mereka, para imam kepala dan ahli Taurat, membaca Alkitab. Ya kan? Lalu mereka nunjukin. Jadi mereka semua itu nggak tahu bahwa kapan Mesias lahir. Cuma mereka tahu begini. Bahwa kalau Yesus lahir, kalau Mesias lahir, maka dia harus lahir di Bethlehem. Ya kan? Dan saudara tahu, orang Yahudi itu ngerti firman. Jadi hampir semua mereka juga tahu tentang kedatangan Mesias akan lahir di Bethlehem. Tapi perhatikan, meskipun Maria dan Yusuf mungkin tahu,
Saudara tahu, mereka tidak pernah dengan rela untuk datang ke Bethlehem karena Alkitab ngomong gitu. Nggak ada ceritanya gitu. Mereka nggak pernah buat planning, Maria kalau sudah dekat-dekat waktu melahirkan, kita pindah ke Bethlehem yuk karena Alkitab ngomong Mesias akan lahir di sana. Mereka sama sekali tidak ada inisiatif untuk itu. Jadi Tuhanlah yang lewat Kaisar Agustus yang membawa mereka sehingga mereka melahirkan di Bethlehem. Nah pertanyaannya begini, kenapa mereka harus lahir di Bethlehem? Yang pertama adalah begini, karena ketika orang Majus datang, orang Majus itu cuma lihat bintang, dia nggak tahu di mana alamatnya. Dia baru tahu kemudian setelah diberitahu oleh imam kepala, para ahli Taurat mereka bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Lalu mereka ke Bethlehem. Jadi kalau saudara lihat ya, hidup kita ini luar biasa sebenarnya dalam tangan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ya kan? Kalau saya boleh urutkan begini. Kaisar Agustus bikin sensus. Lalu Maria harus pindah ke Bethlehem dari Nazaret. Lalu kemudian ketika melahirkan itu, mereka tinggal di Nazaret, di Bethlehem, orang Majus lihat penglihatan ada bintang. Lalu kemudian mereka datang diberitahu oleh ahli Taurat dan ahli Taurat dan imam bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Makanya orang Majus kemudian datang ke Bethlehem. Coba saudara bayangkan kalau misalnya begini. Ketika orang Majus datang ke Bethlehem karena kata imam dan ahli Taurat. Lalu mereka ketemu. Ternyata bayi Yesus tidak ada di sana. Kenapa bayi Yesus tidak di sana? Karena Maria ngeyel kepada Yusuf, aku loh wes meteng kayak gini, hamil besar. Ngapain kita mesti jalan ke Bethlehem dari Nazaret? Ngapain juga kita harus sampai di sana dan mereka sudah punya bayangan. Pasti rame di sana, nanti kita dapat penginapan, pasti mungkin ada masalah di sana. Kita loh ini ya kalau saya sampai ke Bethlehem, kalau di tengah jalan saya melahirkan gimana? Ya kan? Tapi kalau saudara baca Alkitab, Tuhan itu selalu atur yang terbaik untuk kita. Sehingga ketika orang Majus datang, Maria dan Yusuf dan bayi Yesus ada di tempat yang sudah Tuhan atur sebelumnya. Sehingga apa? Saudara tahu? Mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus yang ada di tempat yang sudah ditentukan Tuhan. Tahukah Anda, hidup kita dalam tangan Tuhan, banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi kalau engkau mau percaya bahwa hidupmu dalam tangan Tuhan dan Tuhan itu baik, atur yang terbaik. Apapun yang hari ini engkau hadapi, maka engkau akan tahu begini, ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bisa bilang amin lebih keras? Amin. Karena itu hari ini berhenti mengeluh, berhenti marah-marah, berhenti bersungut-sungut buat keadaan-keadaan yang mungkin hari ini engkau tidak suka. Berhenti marah-marah dan bersungut-sungut mungkin untuk persoalan yang hari ini engkau tidak suka. Karena bisa jadi hal yang engkau tidak suka hari ini justru mendatangkan berkat besar dalam hidupmu. Bisa jadi mungkin persoalan yang engkau hadapi hari ini justru mendatangkan peluang-peluang yang luar biasa dalam hidupmu. Mungkin saja hari ini situasi kondisi yang engkau tidak suka bisa jadi justru membawa engkau sebuah tempat di mana engkau melihat berkat Tuhan, Tuhan curahkan dalam hidupmu. Karena itu dalam peristiwa Natal saya mengerti satu hal begini. Tuhan itu membuat skenario segala sesuatunya. Bahkan orang-orang yang dia pakai dalam peristiwa Natal ini diatur posisinya sama Tuhan. Sehingga mereka ada di posisi yang tepat. Mereka ada di tempat yang tepat. Dan mereka menikmati semua yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup mereka. Lalu kalau saudara tanya, lalu mereka dapat emas, mur, dan kemenyan buat apa? Ya. Kalau saudara baca Alkitab, pada malam itu juga, Yusuf harus melarikan diri ke Mesir. Modalnya dari mana? Mesir itu luar negeri. Alkitab sebenarnya sudah menyediakan sebelumnya.
lewat orang Majus ada emas, mur, dan kemenyan untuk hidup mereka, melarikan diri membawa bayi Yesus ke Mesir. Tahukah saudara, mungkin hari ini masalah yang sedikit yang kau alami sebenarnya mempersiapkan engkau untuk berkat besar. Dengan berkat yang besar itu, Tuhan sedang persiapkan engkau untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu punya rencana yang besar untuk kita. Karena itu penting sekali bagi setiap kita yang hadir hari ini selalu berkata begini, Tuhan, pimpin hidupku, atur langkahku, bawa aku ke tempat di mana Tuhan mau aku berada. Tuhan, pegang tanganku, tuntun langkahku. Tahun depan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi tahun yang akan datang, kalau aku berjalan bersama dengan Tuhan ke tempat yang Tuhan mau, akan selalu ada penyediaan Tuhan dalam hidupku. Hari ini kita banyak dengar televisi, nonton TV. Para ekonom berkata tahun depan akan terjadi banyak hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Ya, lalu kita mulai mikir, aduh gimana caranya menghadapi dunia pada tahun yang akan datang. Gejolak ekonomi, keadaan semakin sukar, semakin sulit. Lalu kita mulai putar otak ke kanan ke kiri, gimana caranya. Saya mau beritahu, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada hal yang cuma kita bisa datang berdoa dan berkata kepada Tuhan, keadaan apapun yang aku alami, pegang tanganku Tuhan, bawa aku ke tempat di mana Tuhan mau. Karena aku tahu di tempat di mana ada Tuhan, di mana Tuhan mau aku di sana, akan selalu tersedia penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau saudara juga baca dalam Alkitab, ya, lihat dalam Kejadian pasal yang kedua, ya, Kejadian pasal 22. Kalau saudara baca Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Lihat firman Tuhan berkata gini. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Jadi ini kisah tentang Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai korban. Ya. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu lihat ayat selanjutnya, ayat 12. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, perhatikan ayat 13. Lalu Abraham apa? Ayat 13, lalu Abraham apa? Ayat 13, lalu Abraham menoleh. Menoleh itu apa? Menoleh ini gini. Ya, pas ada di depan ini. Ya, waktu Abraham mau bunuh Ishak sebagai korban, Alkitab berkata, Abraham menoleh. Dan apa yang dia lihat, Alkitab berkata apa saudara? Seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan lihat ayat 14 terakhir. Dan Abraham menamai tempat itu. Apa tempat itu? Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh pertama kali disebut dalam Alkitab di ayat ini. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, apa saudara? Di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Kalau saudara sebelum saya bahas, saya mau tunjuk dulu ayat 2. Kita baca di ayat 2 dulu. Ayat 2 berkata begini. Lihat tolong ayat 2. Firman-Nya, Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke daerah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada apa saudara? Bukan di semua gunung. Bukan di semua gunung. Tapi di mana? Di salah satu gunung. Gunung yang mana? Gunung yang apa? Yang kukatakan kepadamu. Jadi penyediaan Tuhan itu
ketika Abraham ada di gunung yang Tuhan suruh dia ada di sana. Coba saudara bayangkan kalau Abraham mungkin pilih gunung yang lain. Ini terlalu jauh, gunung terdekat aja, enak, gampang gitu. Lalu ketika dia mau mempersembahkan korban, lalu yang terjadi, saya yakin mungkin ya Ishak bisa aja mati. Dan yang paling kasihan, saya mau beritahu ya, yang paling kasihan dari kisah ini, yaitu dombanya. Loh kok bisa dombanya? Saudara tahu, domba ini kan taat, sehingga dia tersangkut. Betul nggak? Coba kalau dia tersangkut waktu itu, dia tersangkut. Lalu dombanya tanya kepada Tuhan, Tuhan, Abraham, kok gak ketok Abraham? Betul nggak? Dia tersangkut lalu dia berkata, Abrahamnya mana ini? Katanya Tuhan, aku disuruh tersangkut di sini untuk nunggu Abraham mempersembahkan korban. Abrahamnya di mana? Ternyata Abrahamnya ada di gunung yang lain. Makanya saya percaya betul begini, ya. Hidup kita ini cuma satu perlunya, dituntun oleh Tuhan. Hidup kita ini cuma satu perlunya, berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kita ini cuma perlu satu, berjalan dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan ke tempat yang Tuhan mau. Semuanya Tuhan akan sediakan bagi kita. Masalah terbesar kita ini, ya bukan kita lah, beberapa orang. Bisa bilang amin. Orangnya nggak hadir juga. Ya. Masalah terbesar kita ini, saya mau beritahu. Susah sekali nurut kehendak Tuhan. Nyanyinya sih gampang. Ku mau mengikuti, sama-sama. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sambil angkat tangan. Ku mau mengikuti. Nyanyinya gampang. Tapi bukankah tiap hari kita akan mengalami, kita akan melihat banyak pilihan-pilihan hidup. Bisa bilang amin. Jangankan pilihan-pilihan soal bisnis. Minggu pagi aja kita sudah dihadapkan dua pilihan. Betul nggak? Pergi ke gereja atau pergi ke lainnya. Ibadah di tempat kita ini jam 9 pagi hari Minggu. Ya. Jam 7 pagi kita bangun, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Betul nggak? Mau ibadah atau tidak. Waktu persembahan dijalankan, kita sudah dihadapkan dengan pilihan nggak? Bisa bilang amin. Pilih yang paling cilik atau pilih yang paling gede. Pilihan, 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 dan pilihan. Makanya begini, kalau engkau belajar jalan dengan Tuhan dengan memilih apa yang Tuhan mau dari hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan tuntun engkau ke hal-hal besar. Dan engkau akan lihat penyediaan demi penyediaan yang lebih besar lagi. Tuhan akan sediakan dalam hidup kita. Saya percaya tahun yang akan datang mungkin para ahli berkata A, B, C, D, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Terus sampai Z. Tapi kita cuma modal satu gini. Aku tahu hidupku dalam tangan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Dunia boleh goncang-gancing seperti Alkitab bilang. Zaman terakhir, hari terakhir zaman semakin sulit. Tapi aku tahu, aku tetap dipelihara Tuhan. Bisa bilang amin lebih keras. Karena itu yang bagian yang pertama, saya mau ajak kita menghadapi tahun yang akan datang. Apapun hari ini, berdoa. Tuhan, biar Tuhan tuntun langkah hidupku. Itu yang pertama. Saya bawa yang bagian yang kedua. Yang selanjutnya adalah begini. Kalau saudara baca, lihat dulu sama-sama dalam kisah Maria juga. Lihat dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Ya, Lukas pasal pertama, kita baca di ayat 39. 39 berkata begini. Ya, ada beberapa ayat yang kita baca. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Firman Tuhan berkata gini. Berapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di mana? Di Yehuda. Ya.
Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Nah, ini pada waktu Maria hamil muda. Pada Lukas pasal 2, Maria hamil tua. Ini Maria hamil muda. Dan saya mau beritahu ya, dari Nazaret ke tempatnya Sakaria dan Elisabet, itu sanaknya, ya daerah Yehuda, pegunungan Yehuda. Itu jaraknya 90 mil. Orang hamil muda jalan 90 mil, itu kalau dikilometerkan jaraknya kurang lebih 140 150 kilo. Orang hamil muda jalan kaki 150 kilo. Dan memang Maria itu memang seorang petani, seorang yang kuat fisiknya, tapi waktu itu dia hamil muda. Dan biasanya kalau Anda ke dokter, kalau orang hamil muda, biasanya dilarang untuk kerja terlalu berat. Yang tahu itu anggukan kepala saudara. Anak saya yang ketiga itu keguguran. Kenapa saudara tahu? Karena istri saya tidak tahu lagi hamil. Jadi dia lakukan aktivitas hamil muda, dia naik turun tangga seenaknya itu. Jadi tempat jemuran kami itu ada di lantai 2, lalu dia ambil apa semua naik turun tangga. Dia baru tahu, dites, oh hamil, diperiksa, baik-baik aja. Kemudian ternyata berapa bulan kemudian anaknya tidak tumbuh, jantungnya berhenti di dalam. Pada waktu usianya baru berapa, kalau tidak salah 1 bulan lebih. Ya, hampir 2 bulan. Akhirnya istri saya harus dikiret karena keguguran, anaknya mati di dalam kandungan. Maria itu hamil muda loh. Hamil muda, jalan dari Nazaret ke pegunungan Yehuda. Dia jalan ke sana. Ngapain dia ke sana? Nah, sebenarnya tujuannya dia ke sana. Lihat, apa tujuannya ke sana? Nah, saya mau tunjukkan dulu kepada saudara. Nah, lihat gini. Ayat 34 dulu kita baca, supaya kita bisa mengerti. Ayat 34 berkata begini. Lukas 1, ya, ayat 34. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena apa? Aku belum bersuami. Jadi waktu malaikat beritahu kepada Maria kau akan hamil, Maria ngeyel dan berkata, bagaimana mungkin terjadi? Aku loh belum duwe bojo, aku belum bersuami. Lalu dia berkata begini, ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Jadi waktu itu malaikat berkata bahwa kau akan melahirkan dari Roh Kudus. Dan anak itu yang kau kandung akan disebut kudus anak Allah. Tapi malaikat tidak berhenti sampai di situ. Lalu ayat 36, ini sebuah statement malaikat yang menurut saya ditambahi karena satu dan lain hal. Nanti saya akan jelaskan. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun apa? Sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan di sini, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Ditambahi oleh malaikat, dia cerita tentang Elisabet yang disebut mandul. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perhatikan ayat 38, apa kata Maria. Kata Maria, sesungguhnya pun aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Dan setelah malaikat pergi, Alkitab berkata 39, beberapa waktu kemudian Maria langsung ngecek apa yang dikatakan malaikat itu benar gak. Karena saudaranya Maria tahu betul Elisabet itu sudah tua dan mandul. Jadi makanya meskipun malaikat udah ngomongin, Maria itu orangnya nggak gampang percaya. Dia perlu cek dan recheck. Makanya Alkitab berkata dia jalan belani 150 kilo di hamil mudanya. Hanya untuk ngecek benar gak yang Tuhan omongkan itu. Bahwa Elisabet yang sudah tua lanjut usia, yang sudah mandul, apakah benar-benar hamil? Ternyata benar. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, lihat dulu. Ya, saya mau tunjukkan lalu begini. Ayat 41.
Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Ini Elizabeth waktu dia dengar Maria, Shalom. Anak dalam kandungnya yang melonjak. Si Yohanes yang dalam bayi, dalam kandungan, yang masih bayi. Yohanes Pembaptis. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandungan buah rahimmu. 43, siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Waduh. Dan berbahagialah yang telah percaya, perhatikan ini, lihat ini, kata Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dia bukan ngomong dari dirinya, tapi dari Roh Kudus ngomong. Dia bilang gini, dan berbahagialah yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan. Jadi dengan kata lain, Maria itu meskipun Tuhan ngomong, malaikat saya ngomong di depannya, dia sebenarnya gak terlalu percaya. Makanya disuruh, dengar itu saudaramu Elizabeth lagi mengandung. Dia datang lalu Elizabeth mengkonfirmasi apa yang dialami oleh Maria. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu dia berkata begini, berbahagialah orang yang percaya. Kenapa dia mesti ngomong gitu? Karena sesungguhnya Tuhan ngerti betul. Ada orang-orang itu angel untuk percaya. Yang setuju bilang amin. Betul nggak? Ada orang itu susah untuk percaya. Sebelum lihat bukti, sebelum lihat fakta. Makanya, lihat ya, setelah kemudian dia lihat ternyata benar Elizabeth itu lalu hamil, seperti yang malaikat katakan kepada dia, lihat reaksinya. Ayat 46, reaksi Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan apa saudara tahu? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku apa? Berbahagia. Saudara tahu sebelumnya Maria dikasih tahu, kau hamil, aku dua bojo. Saudara pikir dia bisa bahagia? Stres deh, stres. Loh, saudara tahu? Kalau ada seorang gadis tiba-tiba didatangi malaikat, kamu akan hamil. Belum punya suami, itu stres sebenarnya. Makanya dia datangi semua apa yang malaikat katakan itu benar gak? Tapi setelah dia lihat bukti, dia bisa ngomong sekarang. Orang-orang akan ngomong aku apa? Berbahagia. Sebelumnya saya yakin Maria gak bisa bahagia. Stres. Nanti gimana kalau orang tahu? Nanti gimana kalau orang-orang tahu kalau aku hamil? Nanti gimana ya keadaanku nanti gini? Nanti aku dilempar batu enggak? Nanti aku gimana nih? Nanti pacarku akan ninggalin aku enggak? Yusuf akan ninggalin. Itu stres. Tapi setelah dia lihat, dia bisa ngomong segala keturunan. Sekarang aku tahu. Aku ini orang yang paling berbahagia. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik ya. Ya, dengarkan ini baik-baik ya. Kita ini kadang-kadang susah untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pak memang aku susah percaya. Karena saya ngomong itu pendeta Pak. Saudara tahu Maria itu yang ngomong siapa? Bukan pendeta, bukan nabi. Yang ngomong kepada dia siapa? Malaikat ngomong. Itu aja angel untuk percaya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Percaya nggak tahun 2023 apapun terjadi, Tuhan tetap jaga pelihara kita. Aminnya sepi. Bisa bilang amin lebih keras? Lalu beberapa orang berkata, ya pendeta memang pintar ngomong, dia nggak tahu bisnis sih. Bisnis saya kini angel Pak. Di mana-mana angel. Aduh, gini. Saya mau beritahu kepada saudara. Ya, saya tidak ngerti bisnismu. Tapi saya ngerti dan percaya apa yang Tuhan katakan. Dan kalau Anda juga percaya, Anda akan lihat bagaimana orang akan menyebut engkau berbahagia. Mungkin hari ini engkau berkata, Pak, tapi kenyataan kayaknya angel, Pak. Susah, Pak.
Susah Pak, susah kayaknya. Ya memang kalau menghadapi dengan kekuatan kita, ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi bukankah kita bersama dengan Tuhan? Kita nyanyi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Ayo sama-sama, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bisa bilang amin? Ulang, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus. Untuk masalahku, plok-plok, untuk masalahmu. Kita semua. Anda percaya enggak? Kita jalan dengan Tuhan modelnya cuma percaya. Selama engkau percaya, Alkitab bilang, engkau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup. Selama engkau percaya, meskipun engkau tidak lihat jalan keluar, Tuhan akan buat jalan keluar untukmu. Selama engkau percaya hal-hal yang menjadi bebanmu hari ini, Tuhan akan selesaikan bagimu. Selama engkau percaya ada hari esok berjalan bersama dengan Tuhan. Selama engkau percaya ada masa depan untuk anak-anak kita. Selama engkau percaya Tuhan atur masa depan yang terbaik untuk anak-anak kita. Selama engkau percaya Tuhan akan buat jalan, bahkan buka jalan untuk semua apa yang engkau hadapi. Selama engkau percaya. Saya mau baca ayat yang terakhir. Katakan puji Tuhan. Bisa lebih keras lagi? Lihat sama-sama. Dan saya selesai dengan ini. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Saya minta pemain musik bisa ada di tempatnya. Lihat firman Tuhan berkata begini. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon. Dan berfirman kepadanya demikian. Apa kata malaikat kepada Gideon? Baca sama-sama dengan keras. Tuhan menyertai engkau, ya. Pahlawan yang gagah berani. Tuhan ngomong lewat malaikat kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau. Dan saya percaya hari ini juga Tuhan ngomong kepada Anda semua. Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Tapi lihat ayat 13. Ya. Jawab Gideon kepadanya. Ah Tuhan, Tuanku. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Mungkin beberapa orang juga akan berkata, ah Tuhan, Tuhan menyertai aku. Kalau Tuhan menyertai aku, kenapa bisnisku macet? Kalau Tuhan menyertai aku, kenapa aku hadapi permasalahan ini? Itu perkataan Gideon. Intinya sebenarnya dia mengukur penyertaan Tuhan sama sebanding lurus dengan apa yang dia alami. Makanya dia ngomong, kalau Tuhan menyertai aku, kenapa kami alami semuanya ini? Lalu dia bertanya begini, ya, di manakah segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan menuntun kita keluar dari Mesir? Lihat ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi Gideon ya mengkonfrontasi firman Tuhan, malaikat Tuhan ngomong dengan kenyataan-kenyataan yang dia alami. Kita sering gitu kan, Tuhan pelihara engkau. Kalau Tuhan pelihara kenapa aku kekurangan? Kita selalu konfrontasi. Dia Tuhan penyembuh. Lah kalau memang Tuhan penyembuh kenapa aku sakit? Ya. Tuhan akan berkati hidupmu. Kalau mau Tuhan berkati, kenapa hari ini aku susah? Kita selalu mengkonfrontasi firman Tuhan dengan kenyataan. Padahal sebenarnya Tuhan mau begini. Kalau engkau percaya firman Tuhan, kenyataanmu bisa berubah. Enggak ono sing amin. Kalau engkau percaya firman Tuhan, kenyataanmu bisa berubah. Tapi kita mengkonfrontasi kenyataan dengan firman Tuhan. Seolah-olah kita berkata, firman Tuhan itu ngomong gitu. Tapi kenyataannya nggak ada. Dengan kata lain, Gideon nggak percaya bahwa Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa yang disertai Tuhan. Lalu Tuhan ngomong begini, ayat 14, ini kata Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman,
Ini Tuhan itu menurut saya baik banget. Dia nggak ngomong gini, ya udah kalau nggak percaya ya wes. Ya kan? Kita loh kadang-kadang berusaha meyakinkan orang-orang nggak percaya, kita ngomong apa? Ya wes kalau nggak percaya ya udah. Ya kan? Tapi Tuhan tidak ngomong kayak gitu, sebab Dia Tuhan yang baik. Kadang kita nggak percaya, Dia masih ngomong dengan baik. Dia berkata gini, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah apa? Aku mengutus engkau. Jadi Tuhan ngomong begini, kalau nggak percaya gini ya, jalan ke depan. Kau akan lihat Tuhan akan sertai engkau. Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Kita ini begini saudara, kalau nggak percaya tutup mulut, jalan aja. Karena engkau akan lihat Tuhan tolong di depan. Bisa bilang amin. Kalau engkau kurang yakin ya, memang sih Alkitab sih ngomong Pak, tapi ya hari ini kan sulit memang di mana-mana Pak ya. Alkitab memang sih ngomong Pak ya, tapi Pak, Bapak kan tahu sendiri keadaan dunia ya. Alkitab memang ngomong sih Pak, tapi Pak, di mana hari ini kenyataan-kenyataan kalau memang Alkitab ngomong. Kadang kita melihat kenyataan. Tapi hari ini ketika engkau lihat kenyataan, bukan kita mengingkari kenyataan. Orang Kristen bukan disuruh mengingkari kenyataan, seolah kenyataan nggak ada, bukan. Tapi orang Kristen disuruh percaya Tuhan, meskipun engkau melihat kenyataan berbeda, seperti apa yang Tuhan katakan. Karena kalau kita percaya, disitulah letak kekuatan kita. Kalau kita percaya, disitulah letak mujizat terjadi. Kalau kita percaya, maka semuanya pasti ada jalan bersama dengan Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Dua hal yang saya bagikan kepada saudara hari ini sebelum kita menyanyi bersama. Yang pertama, Tuhan atur hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, tapi hari ini datang dengan korban syukur, berhenti mengeluh, berhenti marah, berhenti bersungut-sungut, karena pada akhirnya semuanya akan jadi indah pada waktunya. Dan yang kedua, apapun yang kau alami hari ini, tetap percaya Tuhan. Karena ketika engkau percaya, keadaanmu bisa diubahkan Tuhan. Hari ini datang dengan bersyukur, datang dengan iman kepada Tuhan dan katakan sama-sama, hidupku di tangan-Mu, hidupku di tangan-Mu, rencana yang terindah ada padaku. Walau belum terjadi, walau belum terlihat, walau belum terlihat, angkat tanganmu dan katakan, namun aku percaya pada janji-Mu. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Lagi dari awal, sekali lagi katakan, hidupku
di dalammu, hidupku di tanganmu, hidupku di tanganmu, rencana yang terindah ada padaku Tuhan, ada padaku. Walau belum terjadi, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janjimu. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Bapak, hamba selesai berbicara, Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Hari-hari ke depan kami tidak ngerti. Bahkan mungkin hari ini apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak mengerti. Tapi satu hal yang kami mau lakukan hari ini di saat kami tidak mengerti. Kami mau datang dengan iman dan bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak mau membuka mulut kami untuk bersungut-sungut dengan marah kepada keadaan, bahkan marah kepada Tuhan. Tapi hari ini kami datang kepada Tuhan, bahwa korban syukur kami yang terbaik. Karena kami percaya, Engkau Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk kami. Tapi Engkau Tuhan yang merancangkan hari depan yang penuh pengharapan untuk kami. Karena itu kami percaya ada pengharapan di tahun 2023 untuk kami. Ada pengharapan untuk masa depan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang atur setiap rencana yang terbaik untuk kami. Dan itulah sebabnya hari ini Tuhan buat kami percaya bahwa kalau Tuhan berfirman pasti terjadi. Kalau Tuhan berkata pasti terjadi. Ampuni kami kalau kami seringkali mengkonfrontasi antara kenyataan yang kami hadapi dengan firman Tuhan. Seharusnya yang kami lakukan adalah percaya apa yang Tuhan katakan. Dan kalau kami percaya, kami tahu dan kami yakin Tuhan, semua keadaan-keadaan kami bisa diubahkan Tuhan. Karena itu Tuhan pernah berfirman, bukankah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan pernah berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, Tuhan berkata engkau bisa pindahkan gunung. Kalau engkau percaya, bukankah pernah Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau percayai. Hari ini, di hari Natal ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Bukan lagi merayakan Yesus sebagai bayi, tapi kami merayakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja kami, penebus dosa kami. Itulah sebabnya kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya dalam tangan Tuhan ada hari esok. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara, meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan biarkan kami boleh melihat hari-hari yang baik ke depan. Karena Tuhan kami Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba selesai berbicara. Dan mari setiap kita yang percaya diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara.
saudara memegang lilin-lilin elektrik sekarang, coba dinyalakan. Ini bukan hanya satu tradisi, ya. Kita ingat. Karena kegelapan dunia dalam keadaan gelap. Sebab itulah Yesus lahir ke dunia ini. Tapi malam hari ini Tuhan bukan terus menjadi bayi. Satu kali. Waktunya tidak akan lama. Tuhan akan menjemput kita sekalian sebagai mempelai perempuannya. Dan saudara semua tahu, tidak ada anak-anak yang akan jadi mempelai. Tidak ada anak yang jadi anak umur 10 tahun, 12, 15, 17 menjadi mempelai. Tapi yang sudah dewasa rohani kita, itu yang akan menunggu kedatangan Tuhan sebagai mempelai kita. Kita akan naikkan satu pujian. Sunyi senyap, bintang pun berkelap. Kalau saudara bisa menghafal, tutuplah mata kita secara jasmani. Rasakan keheningan malam itu. Rasakan saudara. Tahun 2022 tidak lebih baik dari tahun 2001. Tahun yang akan datang pun demikian. Kristus anak Daud. Banyak peramal-peramal dunia mengatakan tahun 2003 adalah tahun kegelapan. Dunia dilanda kegelapan. Tapi firman Tuhan tadi sudah mendahului kita. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan kita pada tahun 2023 yang sebentar akan kita masuki. Bangkit berdiri bersama-sama. Malam kudus, mau senyap saat kesunyian melanda dunia. Hanya bintang-bintang kecil yang berkemelapan. Bintang-bintang itu adalah kita di dunia ini. Sudahkah kita menjadi bintang di tengah rumah tangga kita masing-masing? Sudahkah kita jadi bintang di sekeliling kita? Mungkin di sekolahan, di pekerjaan, di kampus. Yang tahu adalah kita pribadi lepas pribadi malamnya. Pikirkan sejenak saudara.
Di dalam posisi manakah kita malam hari ini? Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, kami tahu 2000 tahun yang lalu hingga sampai menit ini, dunia di dalam kegelapan Tuhan. Tahun demi tahun tidak lebih baik dari tahun yang lalu. Bahkan tahun 23 yang akan kita masuki pun merupakan satu tanda tanya yang besar bagi orang-orang dunia. Tetapi bagi kita anak-anak-Mu, bagi kita calon mempelai-Mu, kami tahu kami akan menuju kemana. Sebagaimana firman-Mu sudah mendahului kita, ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Engkau tetap menyertai. Jangan selalu kita berpikir Tuhan bahwa Engkau jauh dari kami. Hilangkan itu semua ya Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata Tuhan, tetapi biar kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami. Dan ini adalah bekal bagi kami di dalam kami masuk tahun 2003. Supaya bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Engkau kami akan menaklukkan dunia lewat lilin-lilin yang kecil. Lilin-lilin itulah kami sendiri ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi berkat di tengah rumah tangga kami masing-masing. Di tengah rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami, di kampus kami, dimanapun kami berada, biar suasana surga itu bisa dirasakan oleh setiap orang, dan sukacita itu terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Rumah tangganya Tuhan, anak-anaknya, dan pelayanannya, kiranya Engkau memberkati beliau. Kau pakai lebih hari lebih heran guna hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan jangan biarkan kami semua yang pulang dari tempat ini Tuhan tidak membawa berkat, tapi semua kami yang pulang akan membawa berkat dari Engkau ya Bapa. Jangan pernah tangan kasih-Mu beranjak dari kami Tuhan, melewati tahun 2002 masuk tahun 2003 bersama dengan Yesus kami akan melangkah. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua. Doa ini tidak pernah kami naikkan di dalam ilah yang lain, tapi dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, mempelai pria surga yang akan datang menjemput kami. Haleluya, amin. Baik, atas nama Gembala dan Jemaat GPT Logos, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Lahai yang sudah melayani kami di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pelayanannya dan juga keluarganya. Baik, kita akan memberikan persembahan, dan persembahan kami persilakan untuk boleh dijalankan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan.
tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa penutup dan doa berkat kami serahkan pada hamba-Nya, Bapak Pendeta Dr. Daniel Linaria. Waktu dan tempat kami persilakan. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan jamahan-Mu dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi. Kami dikuatkan, disegarkan, dapat semangat dan kekuatan baru. Untuk kami melangkah ke depan dengan mantap. Mengiring Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan setia, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami tahu banyak sekali hal-hal yang menghadang di depan kami. Tetapi kami tetap percaya kepada-Mu, karena Engkau menyertai kami, dan penyertaan Tuhan membuat kami keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa. Hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan masih mau pakai kami, satu kehormatan bagi kami. Kami akan lakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan berkat-Mu yang limpah dari sorga. Kekuatan dan kesehatan, pimpinan dan tuntunan. Sehingga hidup mereka ke depan terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Segenap pelayan Tuhan di tempat ini, termasuk Ibu Gembala, Tuhan memberkati, memberikan hikmat, akal budi, pimpinan, bimbingan dan tuntunan untuk terus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit atau lemah badan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sudah Kau alirkan dalam tubuh mereka yang sakit ini. Segala penyakit sudah disembuhkan. Segala kelemahan tubuh sudah diangkat. Anak-anak-Mu boleh sehat kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami yakin Kau tetap menyertai kami. Dalam perjalanan kami boleh tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, tak kurang sesuatu apapun. Dan pada kesempatan ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Haleluya, pemimpin-pemimpin bangsa ke dalam tangan-Mu, aparat-aparat keamanan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti tolong. Haleluya, haleluya. Sehingga situasi kondisi keadaan di Indonesia boleh segera dipulihkan menjadi normal kembali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, malam hari ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati semua katakan, amin.